Terpidana kasus ujaran kebencian Buniyani telah divonis 18 bulan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Buni yang terbukti mengedit dan menyebarluaskan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menimbulkan keresahan publik menolak untuk dieksekusi. Nah, bagaimana upaya kejaksaan mengeksekusi Buniyani dan bisakah seorang terpidana itu menolak eksekusi putusan Mahkamah Agung? Sudah bergabung bersama kami di studio pakar hukum pidana dan juga mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin pertanyaan besarnya adalah bisa nggak sih kalau udah terpidana itu nolak dieksekusi? Ini, saya kira anak semester 1 pasti ngerti ini. Yang dieksekusi itu putusan yang sudah BHT, berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi salah satu putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, yang dieksekusi yang BHT. Ya, jadi kalau sekarang namanya eksekusi itu upaya paksa. Jadi dia harus dilaksanakan putusan. Nah, siapa yang melaksanakan putusan dalam perkara pidana? Yaitu jaksa. Itu di KUHP ya 270 dikatakan bahwa eksekutor perkara pidana adalah jaksa. Jadi jaksa mengeksekusi terpidana. Siapa terpidana? Orang yang tadi hukum berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam perkara ini entah Buniyani entah siapapun, kalau orang sudah diputus oleh inkrah, baik oleh PN tidak banding, banding tidak kasasi atau putusan kasasi, maka dia harus dilaksanakan. Jaksa itu, makanya upaya paksa harus dilaksanakan. Harus itu upaya Bukan paksa? Bukan, itu udah wajib, karena itu perintah undang-undang kekuasaan kehakiman, undang kejaksaan, KUHP menyebut jaksa adalah eksekutor perkara pidana. Jadi perkara pidana yang setelah berkekuatan hukum tetap, dia harus dieksekusi. Tidak ada alasan apapun, apalagi minta penangguhan. Nggak ada penangguhan eksekusi. Apalagi kan ini juga mau ngajuin PK gitu. Ya. Nah, saya sebutin lagi. Itu dulu, PK itu tidak menunda eksekusi. Silakan baca KUHP lagi 268 270. Artinya gini, PK itu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa tidak menunda eksekusi. Jadi kalau dia mengajukan PK, ya tetap eksekusi harus jalan. Nah, itu perintah KUHP. Berarti kalau gitu sekarang Kejaksaan Negeri nih saat ini nih harusnya udah bisa jalan dong. Ya kalau dia tidak melaksanakan dia melanggar undang-undang. Jadi Kejaksaan harus melaksanakan eksekusi, tidak ada alasan apapun. Karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, walaupun ini dikatakan kalau dari mungkin Kang Asep bisa menafsirkan ya, dari Buniyani menyatakan putusan MA itu hanya menguatkan tapi tidak mengatakan menahan, begitu katanya. Ini supaya saya tahu ini kuliah ya. Jadi kalau di putusan PN itu dia dihukum 18 bulan. Dia banding, tolak banding, amarnya itu banding harus menolak. Kalau pilihan tuh hanya nolak atau kabul. Nah, banding ditolak artinya banding ini menguatkan putusan PN. Dia kasasi, oleh kasasi ditolak. Artinya menguatkan putusan PN dan PT. Ya di Mahkamah Agung hanya pilihan cuma 3, tolak, kabul atau mengadili sendiri. Kalau dia tolak amarnya, Mahkamah Agung nggak keluar amar apapun, apalagi kalimat narasi perintahan enggak, karena sudah ada di PN. Artinya apa? Kalau tolak Mahkamah Agung itu berarti putusan PN dikuatkan oleh putusan PT dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan di Mahkamah Agung nggak ada amar langsung ditahan gitu. Saya nggak ngerti, itu salah total. Itu kerjaan saya di Mahkamah Agung dulu ribuan saya bikin amar yang begituan, itu kerjaan saya. Baik Kang, kita break dulu, kita harus break untuk azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dan juga mantan hakim. Kang Asep, sebenarnya mungkin atau tidak jaksa itu tidak mengeksekusi dan apa sanksinya kalau tidak segera dilakukan? Karena ini perintah undang-undang, baik undang kekuasaan kehakiman maupun undang kejaksaan maupun di KUHP disebutin ya. Eksekutor perkara pidana adalah jaksa. Jadi jaksa harus melaksanakan amar perintah hakim. Kan hakim menghukum 18 bulan yang dikuatkan oleh PT, dikuatkan oleh MA. Ada ajas, res judicata properiata habetur. Putusan harus dianggap benar dan harus dihormati. Dan itu harus dilaksanakan. Justru mahkotanya hakim itu apa? Yaitu eksekusi dilaksanakan. Siapa pelaksananya dalam perkara pidana? Yaitu jaksa. Ya, jaksa harus melaksanakan eksekusi. Kalau di perkara perdata, jurusita. Nah, kalau jaksa tidak melaksanakan eksekusi, di bawah hukum di mana? Ini perintah, suka nggak suka malah jaksa nggak boleh nilai isi putusan tadi. Harus dihormati putusan, dan itu harus dilaksanakan. Seberapa cepat harus dilaksanakan? Ya, ajas peradilan sederhana, mudah, biaya ringan. Harus cepat peradilan. Jadi begitu putusan inkrah diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana, karena statusnya sudah inkrah kan, maka harus dilaksanakan. Tidak boleh. Makanya kalau dia tidak mau laksanakan, nanti jaksa bisa menentukan DPO. Ya. Namanya eksekusi sekali lagi itu upaya paksa, harus dipaksa, putusan harus dilaksanakan siapapun. Nah, kalau dia melakukan upaya hukum biasa, ya udah selesai kan, karena udah kasasi. Nah, silahkan kalau dia upaya hukum luar biasa, namanya PK. Tapi PK peninjauan kembali tadi ada 4 alasan 263, tapi tidak
menunda eksekusi artinya walaupun dia PK dengan upaya hukum apapun, eksekusi harus dilaksanakan. Oke. Itu perintah undang-undang. Itu yang tadi juga dikatakan oleh kuasa hukumnya Buniani karena sudah mengajukan PK itu begitu. Sebelum kita lanjutkan, ini juga sebenarnya kita mencoba terus menghubungi Pak Abdul Muiz Ali, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Jawa Barat yang berada di Depok, tapi hingga saat ini masih sulit sekali untuk diajak bergabung bersama kami di Prime Time News ini. Kang, kalau dilihat gini, tadi kalau kita sempat dengar juga kuasa hukumnya menyatakan ini kok langsung dieksekusi, padahal kita pernah lihat juga kalau kasus yang di Mataram, yang kasus pelecehan seksual lewat WhatsApp itu yang kena Undang-Undang ITE juga tidak langsung dieksekusi. Emang bisa, Kang? Ini berbanding ini gini, kasusnya. kalau dalam satu kasus itu jangan dibanding-bandingkan gitu, nggak boleh. Setiap kasus punya karakteristik tersendiri, ya punya ciri khas tersendiri. Ya perkara Buniani, sampai PN, PTMA ya laksanakan, jaksa bisa itu. Nah sekarang ada perkara lain, Nuril. Nah kan kita bisa bahas, kenapa di Nuril nggak dilaksanakan? Kan di Buniani mah dari PN, PT, MA, setidaknya 9 hakim agung, ya 3 terakhir hakim agung, hakim PT, hakim PN sama pendapatnya. Artinya nggak ada masalah kan? Dia dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang ITE. Tapi di kasusnya Nuril, kan di pertama di PN bebas. Nah ketika bebas hanya di Mahkamah Agung dihukum. Nah kan jaksa harus melaksanakan eksekusi putusan itu. Tapi si jaksa pelaksana eksekusi mengatakan demi alasan kemanusiaan, menimbulkan perhatian publik, dia tidak melaksanakan secara memberikan kepada PK. Sekali lagi, ditunda tidak eksekusi di perkaranya Nuril, tidak ada perbedaan. Di PN-nya bebas, di Mahkamah Agung kasasi dihukum. Dan menimbulkan pertanyaan kan, lain dengan di Buniani mah PN, PT sudah jelas. Sama, 9 hakim sama. Kalau di Nuril itu kan PN-nya bebas, MA dihukum. Oke, jadi ini beda. Dua hal yang berbeda, nggak samakan. Kalau bersamakan, cari putusan PN, PT, MA yang sama dengan Buniani gitu kan. Jangan dibandingkan dengan yang itu, walaupun sama-sama sudah BHT. Tapi kan jaksanya waktu di Mataram mengatakan alasan kemanusiaan, perhatian publik, ya udah tunggu PK. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh jaksa untuk memaksa ini untuk nggak ada. Satu-satunya ketika putusan sudah BHT, ya eksekusi. Jadi istilahnya pelaksanaan putusan judulnya itu kan. Eksekusi itu kan pelaksana putusan, arti lain paksa. Jadi ketika putusan sudah selesai kan oke lah dia bisa berbeda pendapat. Kan udah menyampaikan dari mulai PN, di PT, PN itu hanya eksepsi, akan pembelaan, ketika banding memori banding, ketika kasasi memori kasasi. Semua daya upaya sudah dikerahkan secara hukum. Ketika sudah selesai menyerahkan kepada hakim, ya putusan itu artinya gini, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan masalah. Nah sekarang masalah sudah selesai dalam bentuk vonis sampai putusan Mahkamah Agung. Nah sekarang siapa yang melaksanakan putusan? Undang KUHP mengatakan yaitu jaksa. Nah jaksa ini harus melaksanakan putusan apapun. Malah jaksa nggak boleh menilai putusan. Ketika putusan harus dihukum 18 bulan atau dihukum berapa bulan itu, ya harus melaksanakan, suka nggak suka. Apapun tidak ada perlawanan. Hanya satu-satunya terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, upayanya hanya PK. Ya, jadi peninjauan kembali terhadap putusan. Tapi PK tidak menunda eksekusi. Tidak menunda eksekusi. Ini tadi kita juga sempat bahas sebelum azan maghrib. Betul. Yang juga harus diketahui adalah Buniani sempat menafsirkan kalau misalnya putusan MA ini hanya menguatkan putusan-putusan sebelumnya, tapi tidak tertera di situ kalau harus mengatakan menahan. Itu yang kita bahas lagi, harusnya memang tidak pernah ada. Tidak pernah ada, karena itu suruh baca ya pasal 25, untuk saya kuliah nih, 255, 254 dan seterusnya. Mahkamah Agung itu ya, hanya kalau kabul, nah baru keluar. Misalkan dulu bebas, sekarang dihukum, baru punya amatnya lain. Tapi kalau di PN, sekali lagi dihukum, ditolak oleh PT, berarti PT menguatkan PN. Dia kan kasasi. Nah sekarang kalau kasasi setuju dengan PN, mau bikin amar putusan apa lagi? Wong PN, PT, MA sama dengan PN, jadi nggak mungkin bikin amar gitu kan. Tidak mungkin dicantumkan gitu. Tidak boleh kalau cantumkan mah ngawur. Kan amannya itu menguatkan putusan judek faksi. Judek faksi itu PN sama PT. Berarti putusan PT sama PN udah benar menerapkan hukum. Kalau benar menerapkan hukum, nggak mungkin MA keluar amar yang berbeda. Wong dia setuju undang-undang ITE ya yang sudah dikuatkan tadi putusan PN kan menghukum. Oleh PT dikuatkan. MA setuju. Ya membuat amar apa lagi? Ya udah biasa itu udah formulir di Mahkamah Agung tuh. Tolak kasasi, tolak PK. Hanya itu. Kecuali 2. Kabul kasasi. Nah kalau kabul kasasi mungkin tadi ya memperbaiki, merubah. Nah baru kalau ini sama sependapat, PT sependapat dengan PN, MA sependapat dengan PT, termasuk berarti sependapat dengan PN kan? Ya amarnya cuma itu. Jadi tidak ada tulisan itu. Saya juga tidak ngerti kalau tiba-tiba harus ada narasi dihukum. Ya nggak ada lah. Dan ini pernah omongan saya disaksikan kan? Ya. Mudah-mudahan para hakim ketawa, tidak hanya para hakim. Maksud saya di Unpar Trisakti pada senyum. Ya kok ada perintah ditahan, wong dia nguatkan, tolak kasasi, tolak PT, kok ada tambah-tambah dari mana itu?
Ya, itu menyesatkan. Bisa nggak menolak itu, Kang, untuk dieksekusi itu? Ya nggak ada nolak eksekusi sekali lagi. Karena ada alasan PK Nggak ada. tidak dikuatkan. Jadi yang dilaksanakan tuh amar. Misalkan gini, dihukum 7 tahun, dihukum mati, hukum seumur hidup. Jaksa datang, suka nggak suka, kamu, saya perintah hakim.